Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, video ini adalah seri kedua dari strategi cara kita untuk sukses lebih cepat menggunakan hukum-hukum alam di dalam kehidupan kita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kaidah yang kedua atau prinsip yang kedua, yaitu kaidah resonansi. Kaidah resonansi mengatakan bahwa seluruh benda-benda di alam ini, baik makhluk hidup maupun benda mati, memiliki frekuensi, gelombang, dan getaran. Dan apapun yang kita inginkan dapat kita peroleh jika kita mampu mensejajarkan, mencocokkan, dan menyelaraskan frekuensi kita, getaran kita, gelombang kita dengan apa yang kita inginkan. Manusia maupun benda-benda mati di sekitar kita seperti batu, tanah, itu semua memiliki frekuensi. Di setiap benda itu ada pergerakan elektron-elektron, proton, neutron, ada pergerakan atom-atom. Begitu pula di dalam diri manusia. Kemudian di dalam pikiran manusia juga ada gelombang getaran yang menyerupai gelombang elektromagnetik yang dapat menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, yang dapat menjangkau apapun di dalam diri kita atau di dalam kehidupan kita. Kaidah resonansi sangat penting untuk kita pahami karena semua pengalaman hidup kita itu merupakan hasil perwujudan dari pikiran kita. Pikiran kita seperti magnet yang mengeluarkan gelombang getaran ke alam semesta dan akan menarik perwujudan dari pengalaman-pengalaman yang kita inginkan. Pikiran kita akan mengundang orang-orang, situasi, benda-benda, ataupun pengalaman sesuai dengan isi pikiran kita. Jadi anggaplah hidup Anda seperti satu rumah, kemudian pikiran Anda, getaran hati Anda, getaran jiwa Anda adalah undangan yang kita sebarkan ke alam semesta. Dan seluruh pengalaman orang-orang, benda-benda, atau situasi yang datang ke dalam hidup kita itu seperti tamu yang datang ke rumah kita karena kitalah yang mengundangnya untuk datang. Kita dapat mencapai apapun jika kita selaras dengan gelombang getaran yang kita inginkan. Seperti jika kita ingin mendengarkan satu gelombang radio atau satu stasiun dari satu pemancar, maka kita bisa menyetel frekuensi yang dipancarkan oleh gelombang itu dan kita akan mendengarkan siarannya. Jadi kehidupan kita ini dapat dibayangkan seperti sebuah layar televisi yang menampilkan pengalaman-pengalaman sesuai dengan isi getaran, isi pikiran kita. Kita tidak bisa mengubah pengalaman hidup kita dengan mengubah pengalaman itu secara langsung. Tapi kita bisa mengubah pengalaman hidup kita dengan mengubah isi, frekuensi, getaran-getaran yang memancarkan ide-ide, gagasan-gagasan itu ke dalam pengalaman hidup kita. Secara mudah bisa kita katakan bahwa kita bisa mengubah satu acara di sebuah layar TV jika kita memindahkan channelnya mengganti dengan channel yang lain. Jadi, kalau dalam kehidupan Anda mengalami kegagalan yang terus-menerus berulang, mengalami sesuatu yang tidak Anda inginkan secara terus-menerus, berulang di dalam kehidupan Anda, itu menunjukkan bahwa di dalam hati Anda memancarkan getaran-getaran energi, gelombang elektromagnetik yang merefleksikan pengalaman itu secara berulang. Jika ingin secara cepat mengubah pengalaman hidup Anda, maka ubahlah isi hati, pikiran Anda, konsep-konsep Anda, rencana-rencana hidup Anda, gagasan-gagasan Anda, dan dengan satu fokus, dengan satu kesungguhan, maka hidup Anda akan betul-betul berubah. Banyak orang ingin mengubah hidupnya dengan bekerja lebih keras, dengan bekerja dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, namun itu tidak mengubah hidupnya. Kenapa? Karena ide-ide, gagasan-gagasan yang dia wujudkan dalam pekerjaan itu tidak berubah. Jadi tindakan fisik itu tidak akan mengubah hidup kita kalau ide-ide, gagasan-gagasan yang kita perjuangkan di dalam tindakan fisik itu tidak kita ubah lebih dulu.
Jika Anda ingin sukses, isilah pikiran Anda dengan pikiran-pikiran kesuksesan. Jika Anda ingin sehat, isilah pikiran Anda dengan pikiran-pikiran sehat. Jika Anda ingin kaya, isilah hati Anda, jiwa Anda, pikiran Anda dengan ide-ide dan gagasan-gagasan kekayaan. Namun banyak orang selalu berpikir tentang kemiskinan, kemelaratan, dan menginginkan kekayaan dalam hidupnya. Ini tentu menyalahi satu prinsip hukum alam. Jadi saudara sekalian, kita terhubung dengan siapapun di dunia ini, baik dengan orang-orang yang jauh di ujung sana, di benua lain, di ujung negeri sana, bahkan kita terhubung dengan benda-benda apapun, dengan proton-proton, elektron-elektron, atom-atom, kita terhubung dengan apapun, terhubung dengan laut, terhubung dengan gunung-gunung, terhubung dengan pantai, terhubung dengan hutan-hutan. Kita terhubung dengan apapun melalui satu jaringan yang disebut dengan The Divine Matrix. Disinilah kita terhubung di dalam suatu hubungan maya yang menyambung, yang menjembatani hubungan kita dengan apapun di alam semesta, yang biasa juga disebut dengan titik nol. Titik nol atau Divine Matrix ini adalah satu ruang tanpa batas di mana gagasan-gagasan kita yang ditempatkan dalam suatu ruang yang sangat bersih, yang sangat jernih, suatu ruang yang sangat hening. Disitulah kita bisa menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Saudara sekalian, memahami kaidah resonansi ini sangat penting, sangat bermanfaat, karena inilah cara kita mengundang berbagai keajaiban, berbagai kekayaan, berbagai kesuksesan dalam hidup kita. Jika Anda ingin mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan dengan usaha minimal, manfaatkanlah kaidah resonansi ini dengan efektif. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.